warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amrusada teman-teman. Hari ini tanggal 7 Januari tahun 2025. Video pertama saya di bulan Januari teman-teman. Tapi sebelum itu saya ucapkan selamat tahun baru bagi teman-teman semuanya. Gitu ya teman-teman. Sekarang 7 Januari tahun 2025 awal tahun. Ini saya rencananya hari ini itu nggak kemana-mana sih. Rencananya saya review bis. Nah, bisnya sudah ada di belakang. Bus terbaru dari Surya Kencana teman-teman. Ini saya sudah berada di Terminal Mandalika, Kota Mataram. Itu ya. Sekarang jam 11.42 waktu Indonesia Tengah. Kita review dulu karena bus yang rilis dari karoseri Tentrem tepatnya itu ada 3 unit sebenarnya, 2 sleeper dan 1 Grand Captain teman-teman. Nah untuk yang depan, yang di belakang saya itu Grand Captain dan yang di belakang itu bus sleepernya. Nanti kita review satu-satu karena bis jalan perdana hari ini dari Mataram itu nanti estimasi berangkat pukul 2 atau pukul 3. Oke, kita langsung review dulu untuk eksteriornya terlebih dahulu teman-teman. Bus Grand Captain-nya dulu ya. Teman-teman, tadi saya ngomong mau review ya. Jadi bus yang bukan akan kita naiki karena saya hanya review. Sebenarnya saya pengen sekali line perdana di hari ini dari Mataram itu ikut, tapi karena ada kerjaan jadi tidak bisa review teman-teman ya. Nantilah kapan-kapan kita cobain ya Grand Captain-nya atau yang priority kelasnya ya teman-teman. Nah sekarang kita review dulu bus yang di belakang kita, Grand Priority Class dengan sasisnya yang pertama ya teman-teman, itu sasis Hino RK tapi sudah modifikasi dengan FSWD teman-teman. Ini tulisannya sih Hino RM tapi rombak body atau kalau yang biasanya kita sebut RGB lah ya teman-teman. Jadi body lama diambil, setelah itu dikasih body yang. Nah, untuk bagian eksteriornya sendiri ya secara keseluruhan ya seperti ini, menggunakan sasis tadi Hino RK dan bodinya Avante H8 Grand Priority begitu teman-teman. Keseluruhan sih ini ada perbedaan livery dari livery Surya Kencana sebelumnya ya, mungkin karena unit spesial. Ini kemarin rilis 3 teman-teman. Sebenarnya ada 4, cuman yang satu informasi dari Steven. Nah itu ada 4, cuman yang Grand Captain itu ada 2, yang Priority Class itu ada 2. Yang Priority Class satu ada di Bima yang jalan hari ini. Kemarin itu perdana dari Bima teman-teman. Yang Grand Captain sama Priority Class itu perdana dari Bima. Dan hari ini itu perdana dari Mataram. Itu teman-teman. Untuk harga tiketnya berapa? Nanti kita info aja ke Steven gitu ya teman-teman. Untuk eksterior ya rata-rata seperti itu. Mungkin teman-teman juga sudah lebih paham Avante H8 dari karoseri Tentrem ya teman-teman. Kita langsung masuk untuk review interior bus yang rilis di 1 minggu atau 2 minggu yang lalu teman-teman ya. Oke, kita gas ke dalam teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi untuk review eksteriornya. Kita langsung review untuk interiornya ya. Kita masuk yuk teman-teman. Ini karena sudah dibersihkan jadi kita lepas sandal dulu ya. Nah oke teman-teman, jadi ini bagian kabin kru di bagian sini itu teman-teman. Ini untuk krunya yang bertugas ya. Biasanya kalau di lintas NTB ini sopir 1, kondektur 1 begitu teman-teman. Jadi yang yang bantuin pengemudinya itu ada 1 gitu. Seperti tadi yang tak bilang, ini mesin menggunakan Hino RK RGB, jadi rombaan. Dan ini khas teman-teman untuk bagian dashboard ya, kesannya tetap mewah sekali kalau khas Tentremnya teman-teman. Dan ini menurut saya luar biasa sih elegannya teman-teman. Dan di bagian belakang itu, di bagian sini ini digunakan untuk istirahat kru atau biasanya yang kita sebut kandang macan teman-teman. Ini ada exhaustnya jadi juga enak gitu. Tapi ini sementara digunakan untuk barang-barang kru juga. Lalu ada ya untuk minuman dan snack sih beberapa ya teman-teman. Ini ada kasurnya
Dan yang saya senang itu teman-teman, itu kalau bus ada karpet ininya. Jadi di bagian karpet ini atau karpet apa ya yang sebutannya ya teman. Kalau saya sebutannya mikriting, karpet mikriting teman-teman. Nah oke teman-teman, tadi sempat keputus, ada trouble sedikit. Jadi di karpetnya ini saya bus itu paling seneng kalau ada karpet minyak ini teman-teman. Jadi kelihatan rapi, kelihatan bersih begitu. Dan kalaupun toh kotor ya tinggal bersihkan, tinggal mengeluarkan, karena ini potongan-potongan aja di karpet minyak teman-teman. Itu sih untuk sebagian di dashboard bagian kru teman-teman ya. Di sini ya ada kamera-kamera sepertinya biasa. Kalau sekarang sepertinya sudah wajib untuk kamera-kamera yang dipakai di bis teman-teman begitu. Oke, kita lanjut ke teman-teman. Ini di bagian atas atau di bagian interiornya nih teman-teman. Ya kalau Grand Captain ya teman-teman tahu sendiri. Dan dari tentrem itu saya seneng dari bagasi atasnya, tempat penyimpanan atasnya. Dan pernah tak review kemarin di waktu trip terakhir saya ke Bima, itu bagasinya teman-teman, itu bagian sini ada karetnya. Jadi kalaupun toh kita pakai penutupnya ini kita lepas ya, dari sini kita lepas, nah dia nggak bakal bunyi teman-teman begitu. Itu sih, dan khas tentrem sekali. Ini lampu-lampunya yang warm white ya, kalau malam nyala itu jadi kelihatan elegan sekali begitu. Nah di bagian atas sudah teman-teman. Oh ya satu lagi, di bagian atas itu ada hiburannya. Di bagian depan ini itu ada televisi. Nah, ini di bagian sini teman-teman. Nah, ini bagian sini itu ada televisi. Bentar, ini dikunci. Nah ini di bagian sini ada televisi yang untuk hiburan penumpang teman-teman. Jadi aman lah ya untuk hiburan-hiburan begitu teman-teman. Kita tutup lagi. Tadi. Nah, kunci sudah. Dan kursi sendiri teman-teman. Kursi kalau Surya Kencana sendiri itu semuanya, hampir semuanya itu menggunakan Rimba Kencana, dari Hai Rimba Kencana teman-teman. Dan eksekutif yang besar ya, yang enak sekali. Dan saya senang dari Rimba Kencana itu lekuan Rimba Kencana khas sekali. Di punggung itu pas, di sandaran pantat itu juga pas. Lalu ini juga berleg-rest teman-teman begitu. Di bagian sini nih ini dia bagian leher, itu kita bersandarnya itu enak sekali. Apalagi pas waktu kita tidur itu tidak leher itu tersanggah bener. Kalaupun toh tidur itu kita tidak bisa noleh kanan ataupun ke kiri, karena kalau eksekutif biasa ya, namanya eksekutif samping kanan samping kiri, kalau kita sandaran itu kan juga risih kadang-kadang temennya begitu. Nah di bagian kursi ini itu sudah difasilitasi fasilitas onboard berupa bantal. Ini bantal terbaru ya dari Surya Kencana, dan selimut. Nah ini selimutnya lumayan untuk menghangatkan kita di malam hari, karena biasanya itu di malam hari dingin sekali juga teman-teman. Itu kita coba ya, kita singkirkan terlebih dahulu, nanti kita kembalikan. Nah ini dia untuk sandaran Hai Rimba Kencana Excursion ya, luar biasa nyamannya. Dan untuk feel-nya itu sangat luar biasa enak sekali teman-teman. Dan untuk sandaran legressnya ini juga pas. Kita coba ya. Nah ini dengan tinggi saya 178 masih aman sih, masih longgar teman-teman gitu. Dan untuk kursi Hai Rimba Kencana ini bisa di reclining. Kita coba reclining. Nah begini, ini sudah enak sekali sudah. Wah, seperti kita istirahat. Kalau istirahat itu juga bisa maksimal begitu teman-teman. Nah di bagian depan kita itu ada tempat apa ya namanya, tempat cantolan. Kalau saya biasanya tempat nyantolkan tas saya teman-teman. Dan ada pegangan, serta ada cup holder, dan ada karet penyimpanan di bagian bawah sini. Nah untuk di bagian atas ini ada tersedia 2 buah lover AC, 2 buah lampu baca. Ini kebetulan kondisi busnya lagi dimatikan karena ada pengecekan ya teman-teman
Itu. Nah, ini kita kembalikan dulu. Nah, oke. Lalu di bagian samping sini ada korden atau kelambu atau apalah ya, tirai atau apa. Teman-teman nyebutnya terserah lah ya. Kalau saya biasanya ya tirai penutup begitu. Nah, di bagian belakang itu teman-teman, di bagian sini itu sudah pasti sudah ada jendela daruratnya ya. Jadi jendela darurat di bagian sini ya jagani kita kalau ada apa-apa ya, harapannya tidak terjadi apa-apa teman-teman begitu. Lalu di bagian belakang sini ini teman-teman, ini tersedia dispenser yang bisa digunakan untuk menyeduh teh ataupun kopi begitu ya. Ini dan ada tempatnya, jadi kalau teman-teman buat ya gelasnya taruh sini, nanti mungkin disediakan. Kalau mungkin teman-teman tidak bisa mengoperasikan, bisa infokan ke kru yang bertugas agar dibantu untuk menyeduh teh atau kopi mungkin, atau pop mie juga teman-teman begitu. Di sampingnya dispenser ini ada toilet khas tentrem teman-teman, dan ini letaknya ada di sebelah kanan belakang. Itu ini khas tentrem sekali untuk apa, ornamen-ornamennya ya begitu. Kita coba buka. Nah, di bagian sini aduh, nah ini bagian toiletnya seperti biasanya pada toilet pada umumnya, tapi yang membuat mewah toilet tentrem itu teman-teman, itu ada wallpaper serta kaca-kacanya itu yang membuat mewah. Tapi semewah-mewahnya toilet bis, ingat teman-teman, toilet hanya bisa digunakan pas waktu bus berjalan dan hanya buang air kecil begitu ya teman-teman. Nah, ini dia untuk toiletnya teman-teman. Jadi toilet itu sudah disediakan tisu, kaca, ini kacanya sangat luar biasa banyak sekali. Jadi ini yang membuat toilet tentrem itu mewah sekali teman-teman. Ada wastafelnya, ada bak penyimpanan airnya, serta tempat untuk buang air kecil begitu ya teman-teman. Toilet masih bau karoseri. Oh ya teman-teman, ini ada yang kelupaan. Jadi di bagian sini itu ada outlet untuk ngecas HP type A ya teman-teman, type A. Jadi aman lah untuk kita ngecas HP, tapi ingat hanya untuk hanya untuk handphone ya teman-teman, tidak untuk yang lain, karena nanti bisa menyebabkan bahaya di bus ini atau konsleting begitu teman-teman. Ini di bagian sini dan di bagian sana. Nah, kita di bagian depan, itu di bagian depan ada slipernya. Kita depan. Oke teman-teman, jadi di bagian depan sini teman-teman itu ada slipernya, 2 slipper. Kalau Grand Captain H8 itu bagian depan ada slipernya. Kita ke depan teman-teman. Nah, ini dia slipernya. Ada 2 slipper di bagian kiri dan kanan. Kalau Avante H8 ini Grand Captain itu yang bagian slipper itu enaknya langsung. Jadi kita bisa menikmati view pemandangan di jalur Bima juga, karena terus terang di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok itu view-nya di waktu perjalanan itu luar biasa. Ini dilapisi dengan kaca film ya, mungkin ya 80% mungkin ya, tapi kalau malam ya agak sedikit nggak kelihatan. Kalau malam ya memang, kalau menangnya kalau siang itu nggak terlalu panas begitu teman-teman. Nah, di bagian sleeper ini juga disediakan fasilitas soundboard berupa selimut, bantal, dan guling. Itu. Nah, tadi di sleeper ini teman-teman ada fasilitas onboard berupa bantal, guling, dan ini selimut teman-teman. Dan kursi sama dari Hai Rimba Kencana, dan ini bisa diselonjorkan di reclining. Waduh, ini luar biasa, nikmat sekali. Nikmat mana lagi yang kau dustakan Tuhan, ini luar biasa ya. Dan di bagian kursi ini selain bantal ini ya, bantal ini Surya Kencana, itu juga tersedia bantal di bantal leher di kursinya. Kalau saya sih lebih serekan yang ini daripada bantal yang ini, karena pas begitu teman-teman. Kita coba ya. Nah, ini pas sekali di leher, jadi menyangga betul gitu loh teman-teman. Dari bagian atas tersedia 2 buah lover AC dan lampu baca. Bukan lampu baca sih, ini lampu dari bawah ya teman-teman begitu. Lalu di bagian sini, nah di slipernya itu ada sebelah kiri ya, ada meja makannya. Kita coba tutup. Ini luar biasa sudah teman-teman.
dan ini bisa di-adjust ke depan ataupun ke belakang begitu. Ini meja di bagian kiri. Ya, kalau teman-teman ngerjakan kerjaan dengan menggunakan laptop atau apa itu bisa juga digunakan untuk makan begitu teman-teman. Kita kembalikan dulu ya. Nah, itu tadi di bagian kiri ada meja makan, lalu di bagian kanan ini ada yang spesial teman-teman. Di bagian kanan itu ada, nah ini dia, audio video on demand atau yang biasa kita sebut AVOD teman-teman. Nah, jadi AVOD ini Android ya, basicnya dikonekkan ke apa namanya, ke HP hotspot itu baru bisa connect, atau bisa digunakan ngecas juga, atau apa namanya, USB, dan juga ada jack audio yang untuk gunakannya untuk apa, headset. Di bagian sini ada tempat pengecasan type A teman-teman, sama, dan di bagian kiri dan kanan loh, ini luar biasa. Di bagian kanan ada, di bagian kiri ada begitu teman-teman. Kita kembalikan dulu ya AVOD-nya. Hati-hati ya teman-teman, karena barang elektronik juga, jadi saya juga khawatir. Di bagian sini sudah, lalu di bagian depan ini teman-teman. Di bagian depan ini ada tempat penyimpanan dan cup holder, jadi enak sekali. Dan plusnya itu kalau di sleeper bagian depan bagian kanan itu ada lebihnya, di bagian sini bisa digunakan untuk tempat penyimpanan tas atau apa begitu teman-teman. Itu sih secara umum untuk sleepernya. Kita kembalikan dulu, kita rapikan karena nggak enak tadi sudah dirapikan ya teman-teman. Oh ya, di bagian penumpang, waduh ini panas sekali ya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi di bagian penumpang itu sistem keamanannya sudah ada kamera di bagian depan dan belakang, selain di apa namanya, selain di bawah tadi ya, di bagian kru. Begitu teman-teman. Itu secara keseluruhan untuk review Grand Captain-nya. Lalu di bagian belakang, kok di bagian belakang, di bis belakangnya bis itu ada bus Surya Kencana yang sleeper. Kita ke belakang, kita review untuk sleeper Grand Priority dari Surya Kencana. Yuk. Nah, oke teman-teman, ini berhubung video sudah terlalu panjang ya. Jadi untuk video selanjutnya atau video review dari sleeper pertama PO Surya Kencana dan Grand Priority pertama di NTB, teman-teman, nanti akan kita sambung di video part 2 atau part selanjutnya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa bunyikan loncengnya juga nih teman-teman, agar tetap ngikutin video-video saya selanjutnya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa sehat, dan jangan lupa terus senyum teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.